Malu kita nanti kalau sempat berjumpa dengan Rasulullah tapi kita tidak punya amal yang akan kita banggakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pengurus masjid yang kita hormati, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang Allah berikan kekuatan secara batiniah, secara ruhaniah, sehingga kita Allah beri kekuatan untuk selalu bertahan memakmurkan masjid walaupun cuaca sedikit hujan, tapi alhamdulillah karena dorongan iman yang ada dalam dada kita, ringan rasanya melangkahkan kaki ke rumah Allah. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kaki kita Allah gugurkan dosa-dosa, Allah tinggikan derajat, kemudian Allah ganti dengan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Setiap amalan kita ini Bapak Ibu itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah. Ya, setiap amalan kita ini itu diperlihatkan kepada Nabi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha. Diperlihatkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik itu amalannya amalan yang baik-baik atau amalan yang buruk-buruk. Itu semuanya nampak oleh Nabi. Amalan baik sekecil apapun, walaupun hanya menyingkirkan duri di jalan, itu Nabi tahu. Ya, bahkan amalan buruk pun sekecil apapun Nabi juga tahu. Sampai-sampai Nabi mengetahui siapa yang membuang ludah di masjid atau dahak, itu Nabi tahu. Padahal mungkin pengurus masjid tidak tahu. Ini siapa lah buang dahak di sini. Tapi Nabi tahu. Sebegitu jelasnya Bapak Ibu. Makanya malu kita kalau kita sudah berikrar dalam lisan, ya amantu billah, saya beriman dengan Allah. Kemudian kita sudah bersyahadat mengakui bahwa Nabi adalah ikutan kita. Kemudian kita bersaksi bahwa Nabi itu adalah imam kita, ya, Rasul Nabi kita, tapi kita tidak mengisi ikrar kita itu dengan amal-amalan baik. Malu kita nanti berjumpa dengan Nabi. Malu kita nanti kalau sempat berjumpa dengan Rasulullah tapi kita tidak punya amal yang akan kita banggakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu jelasnya, ya, sampai Nabi sebutkan, ya, dahak di masjid pun Nabi nampak. Tahu Nabi siapa yang membuang dahak. Sebegitu Allah nampakkan amalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perbanyak buat amalan baik.
Kalau hanya ikrarun bil lisan, banyak orang hari ini mengaku sebagai beriman. Saya beriman kepada Allah. Kalau hanya pengakuan, Bapak Ibu, itu orang-orang Quraisy juga mereka mengakui, Pak. Kalau kita buka dalam surat Az-Zumar, surat Az-Zumar ayat 38, jikalau ditanyakan kepada mereka orang-orang Quraisy itu, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, mereka juga mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Nah, jadi orang-orang Quraisy itu mengetahui, mereka yakin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau iman itu bukan sekedar hanya pengakuan saja, bukan hanya sekedar ikrarun bil lisan saja. Nah, kalau begitu, kalau hanya iman ini sekedar pengakuan saja, ya, maka tidak ada bedanya kita dengan Abu Jahal, Pak. Banyak orang-orang di luar sana mengaku Allah sebagai Tuhannya, tapi dia tidak mau sholat. Ya, saya yakin, kami beriman kepada Allah, tapi kalau untuk sembahyang ini agak payah kami sembahyang ya enggak. Maka orang yang tidak sholat itu Nabi tidak terima keislamannya. Beda dengan orang yang mau masuk Islam tapi dia masih mau berzina, Nabi terima keislamannya. Jadi ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau Islam ini, tapi saya belum bisa meninggalkan zina. Nah, maka kata Nabi, ya Islam aja dulu, Islam saja dulu. Nanti kalau dia sudah Islam, barulah nanti Nabi tanya, andai kata ibumu dizinai orang gimana? Oh, enggak mau saya. Seandainya nanti adik perempuanmu dizinai orang, tidak mau. Maka akhirnya dia meninggalkan zina. Tapi walaupun dia itu belum bisa meninggalkan zina, Nabi masih menerima keislamannya. Tapi ada juga orang yang datang kepada Nabi, saya mau Islam, tapi saya sholat tidak mau. Kalau Islam lah, tapi untuk sholat itu saya nggak mau sholat. Maka Nabi tidak menerima keislamannya. Jadi kalau sholat ini, Bapak Ibu, itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditawar-tawar, karena ini adalah hubungan kita. Sholat itu kan asal katanya adalah dengan silah atau sholla. Silah itu artinya adalah hubungan, silaturrahim, hubungan rahim, ya, silaturahmi. Jadi silah itu adalah hubungan. Itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita dengan Allah. Kalau terputuslah salat kita ini, terputuslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyempurnakan iman kita. Jadi iman itu ikrarun bil lisan. Kita memang ikrarkan dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu ikrar kita itu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah. Allah itu zat penguasa tunggal jagat raya ini, penguasa tunggal. Dia penguasa langit, penguasa bumi, ya, penguasa dunia dan akhirat. Allah penguasa tunggal. Namanya Al-Mulk. Nah, jadi salah satu sifat Allah itu Al-Mulk, ya, atau Malik. Kekuasaan Allah. Allah sebagai raja. Rajanya Allah dengan raja di dunia ini beda, Pak. Kalau Allah raja
dia membuat keputusan itu tidak perlu musyawarah. Allah membuat keputusan itu atas kudrat dan iradatnya. Dia punya sifat namanya iradah. Iradah, apa arti iradah, Bu? Maha berkehendak. Jadi kalau Allah buat keputusan itu tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Beda dengan raja di dunia ini. Presiden kalau buat keputusan masih ada juga yang membantah, perlu musyawarah dulu. Kalau ada dia mau buat anggaran apa, diajukan dulu ke anggota dewan. Nah, itu kalau disetujui. Kalau enggak ya enggak bisa. Dia buat aturan harus musyawarah dulu. Tapi kalau Allah menjadi raja, tidak perlu musyawarah, tidak perlu minta pendapat dari pihak manapun. Nah, itu kalau Allah menjadi raja. Kemudian yang kedua bedanya, kalau al-mulk atau al-malik Allah itu, kekuasaan Allah itu selamanya. Selamanya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah itu jadi raja sejak kapan, ibu-ibu? Ya tidak ada awal. Qidam dan baqo. Ini qidam dan baqo. Qidam itu tidak ada awalnya. Jangan ditanya sejak kapan Allah itu jadi raja, kemudian sampai kapan masa periodenya. Tidak ada. Wal awwalu wal akhiru, qidam dan baqo. Mulai dari sejak zaman azali. Tahu ibu, bapak ibu azali? Azali itu zaman yang tidak ada entah berantah. Nah, pokoknya ada awalnya. Itu namanya qidam. Kemudian masa periode Allah jadi raja itu tidak ada pula akhirnya dah. Selama-lamanya. Kalau raja di dunia ini ada masanya 5 tahun. Nah, dipilih dulu. 5 tahun nanti pilih lagi. Ya paling lama 2 periode lah. 3 periode tidak boleh. 2 itulah payah. 2 periode. 10 tahun. Itu habis masanya. Tapi kalau Allah jadi raja, tidak ada masanya. Itu mesti kita apakan dengan mulk atau al-malik. Malik yaumiddin. Ya Allah itu maha raja, raja maha di atas raja. Kemudian kekuasaan Allah itu, Allah jadi raja itu tidak ada batas wilayahnya. Barat ke timur, utara ke selatan, langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang ada di langit dan yang di bumi ini, Allah semuanya. Tapi kalau kekuasaan raja-raja di dunia ini ada batas wilayahnya. Presiden Indonesia ini ya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Pergi dia ke Kuala Lumpur tidak berlaku lagi, harus pakai paspor dia lagi itu. Kekuasaannya cuma itu. KTP dia cuma berlaku di Indonesia ini. Pergi dia di luar Indonesia tidak berlaku lagi. Tapi kalau kekuasaan Allah, langit, bumi, dunia dan akhirat, kemana lagi? Jadi kita ini, ikrar kita itu, ya, kita mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita yang berhak kita sembahi dan kita ibadahi. Itu sudah kita ikrarkan itu, Pak.
Dan itu ikrar itu kita baca 7 kali, 17 kali sehari semalam. Ya. Tiap hari kita baca ikrar itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ya, iyyaka. Kalau dalam ilmu nahwu ya maf'ul bih didahulukan di atas fi'il dan fa'il. Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu ikrar kita itu. Kalau kita hanya mengatakan hanya kepada Allah kita menyembah, tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka didahulukan maf'ul bih di atas fi'il dan fa'il. Tapi kalau kalimatnya na'budu iyyaka, kami menyembah kepada engkau ya Allah. Kepada yang lain? Kepada yang lain ya juga. Itu kalau didahulukan fi'il dan fa'il. Hanya sebuah pernyataan bahwa kami menyembah engkau, kepada yang lain ya juga. Nah itu maknanya. Kalau didahulukan na'budu iyyaka, tapi ini didahulukan iyyaka na'budu. Nah ikrar kita ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini mesti kita realisasikan dengan mentaati semua perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikrar. Ikrar kita selalu baca setiap kita sholat, kita baca ikrar. Kemudian kita berikrar, wa ashhadu anna Muhammad atau Muhammadu, wa ashhadu anna Muhammad atau wa ashhadu anna Muhammadu. Kalau ada anna berarti Muhammada. Kalau ada anna. Tapi kalau tidak ada annanya Muhammadu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada anna di situ. Tapi kalau ada anna, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sedikit saja nih Pak, ilmu bahasa Arab. Jadi kerja anna itu dia menasabkan kalimat setelahnya. Anna Muhammadah. Kalau tidak ada anna, Muhammadu Rasulullah. Aku bersaksi. Ashadu. Ashadu itu namanya adalah kalimat mutakallim wahdah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar utusan Allah. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengimani apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang menantang ajaran Nabi, berarti dia itu tidak bertauhid. Karena ini tauhid itu ya satu paket dengan tauhid kenabian. Jadi kalau dia mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi, berarti dia tidak bertauhid. Nah ini bedanya kita dengan kawan sebelah tadi. Berarti menurut kita ini Abu Jahal itu tidak bertauhid. Tidak mungkinlah dia mengakui rububiyah tapi dia tidak mengakui uluhiyah. Dia memang mengakui Tuhan itu sebagai Allah, itu sebagai Tuhan, menciptakan langit dan bumi, tapi dia tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka itu tidak bertauhid.
Ya, tidak bertauhid, Pak. Rukun Islam ada berapa, Bu? Ada 5. Dia Islam dia hanya bersyahadat saja. Tapi dia tidak mau sholat. Bahkan dia tidak meyakini bahwa sholat itu wajib. Dan dia tidak meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib. Apakah dia dinamakan juga orang Islam? Tidak. Dia rukun iman itu ada 6. Dia beriman hanya kepada Allah, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi, tidak percaya dengan adanya malaikat, maka dia bukan orang beriman. Jadi dia satu paket. Jadi kalau dia mengatakan rububiyah iya, tapi tidak mengakui uluhiyah, dia bukan bertauhid. Maka untuk mengenal Allah yang kita tauhidkan itu, maka mengenalnya dengan asma was sifat. Kita sedikit tahu dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Maka dirumuskanlah oleh ulama, baru sesuatu itu berhak dinamakan Tuhan, baru dia layak dikatakan Tuhan kalau dia memiliki 20 sifat paling kurang. Kalau sudah ada 20 sifat dia ini, Pak, baru dia layak dikatakan Tuhan. Kalau kurang saja satu nih, dia tak layak dikatakan Tuhan. Maka dirumuskanlah sifat 20. Ini ya metodenya Asy'ariyah nih, Pak. Kalau di sebelah itu tak ada tuh 20 itu, Pak. Yang ada dia cuma Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya juga. Tapi dari Asmaul Husna itu dirumuskan jadilah dia 20. 20 itu dirumuskan lagi jadilah dia 4. Sifat nafsiyah, salabiyah, ma'nawiyah. Itu dirumuskan lagi. Itu. Jadi inilah akidahnya Asy'ariyah. Kita kembali ke kajian kita. Setelah kita meyakini bahwa itu adalah iqrarun bil lisan, kemudian kita tasdikun bi qalbi, iman kita ini sudah kita benarkan dalam hati, ya, bahwa iman kepada Allah, kita sudah bersyahadat, kita sudah berikrar, dan itu kita betul-betul imani dalam hati kita, bukan sekedar ucapan-ucapan lidah saja. Memang kita tasdikun bi qalbi, mesti kita tancapkan dalam hati kita ini. Dalam hati itulah Bapak Ibu, ya, letaknya keyakinan itu. Makanya kita minta kepada Allah setiap berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dalam surat Ali Imran ayat 8. Rabbana, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati ini ya Allah. Karena di sini letaknya tuh, ya, tasdikun bi qalbi itu. Letak iman itu di situ. Kalau itulah sudah tergelincir, Pak. Kalau hati itu sudah tergelincir, atau kalaulah hati itu sudah tertutup mati, Allah kunci hati kita ini, famay yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa lagi memberi hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita minta, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan gelincirkan hati ini ya Allah. Kita takut setelah Allah beri kita hidayah menjelang mati Allah gelincirkan, na'udzubillah min zalik. Kita ini alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak pernah melihat Nabi, tidak pernah jumpa beliau, tidak pernah dengar suara beliau, kita dapat hidayah. Kita tidak juga sekampung dengan Nabi. Ada orang yang sekampung dengan Nabi, rumahnya berdekatan, tiap hari jumpa dengan Nabi,
Bahkan dia melihat, menyaksikan mukjizat itu dengan mata kepalanya sendiri. Dah bahkan dia mengasuh Nabi sejak umur 8 tahun sampai Nabi menikah umur 25 tahun, sampai Nabi diutus jadi Rasul umur 40 tahun, tapi dia tidak dapat hidayah. Dia mati dalam keadaan musyrik. Bahkan Nabi menangis, ingin mendoakan dia, ya Allah tolong ampuni pamanku ya Allah. Langsung Allah tegur dengan dalam surat At-Taubah ayat 113. Tidaklah pantas seorang Nabi dan orang-orang beriman yang memohon ampun kepada Allah untuk orang musyrik sekalipun itu karib kerabatmu. Kita alhamdulillah dapat hidayah. Ini nikmat yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah if'alun bil arkan. Jadi tasdikun ikrarun bil lisan, kita ikrarkan dengan lidah kita, wa tasdikun bi qalbi, benarkan dalam hati, bukan sekedar ikrar di lidah saja. Kemudian if'alun bil arkan, kita amalkanlah dengan anggota tubuh kita. Buktikan solat kita, puasa kita, ya, zakat kita, amal soleh kita, akhlak kita, itu adalah rentetan dari tauhid tadi. Kita buktikan Bapak Ibu. Jadi omong kosong orang mengatakan saya beriman, saya ini orang yang mengenal Tuhan, orang yang bermakrifat, tapi dia tidak solat, tidak, ya, puasa tidak, kemudian baca Quran jarang, tapi dia ngaku beriman. Banyak itu sekarang nih Pak, banyak. Kalau cerita di kedai kopi tentang hakikat makrifat ceritanya Pak, ya, hakikat makrifat, tarikat, syariat, putus, sembahyang tak ada. Itu hakikat apa tu Pak? Jadi makrifat, mengenal Allah. Jadi ilmu itu kalau hanya di kepala Bapak Ibu, maka dia kalau tidak masuk ke dalam hati, kepalanya penuh ilmu, dadanya bertasawuf, itu baru Bapak Ibu. Dia tidak sombong dengan ilmunya. Jadi kita beramal ini Bapak Ibu, itu memenuhi ikrar kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunaikan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah isi syahadat kita. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setiap amalan yang kita lakukan ini Bapak Ibu, Allah sudah mengetahui. Ya, kita mau beramal atau tidak, Allah itu tetap juga akan jadi raja. Allah itu tetap jadi Tuhan. Kita mau beriman atau tidak. Nabi, ya, akan mempersaksikan kita ini golongan mana kita nanti di akhirat. Ini setiap amalan diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun amalan kita yang tidak dilihat oleh Nabi. Makanya malu kita nanti, ya, ketika dipertemukan dengan Nabi kita tidak punya amalan. Kita berharap syafaat dari Rasulullah tapi amalan kita kosong. Makanya perlu kita istiqomah. Ini bahasa istiqomah yang sering kita sebut. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, ini istiqomah. Tetap kita Bapak Ibu, jangan goyah hati kita. Ini kalau doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam keimanan, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati yang tetap,
sampai akhir hayat nanti Bapak Ibu. Selalulah seperti ini. Buat amalan walaupun hanya sedikit, ya, tapi sampai mati itu kerjakan. Orang yang solat tahajudnya cuma 2 rakaat, siap solat tahajud dia tidur, tidak ada witir, ya, tidak ada solat istikharahnya, tidak ada solat tasbihnya, tidak ada solat taubat, cuma 2 saja, siap solat 2 tidur. Tapi sudah 45 tahun beliau kerjakan, tidak pernah tinggal, walaupun cuma 2 tiap malam. Itu jauh lebih baik daripada ada orang solat tahajud satu malam itu solat tahajud 8 rakaat, tambah witir 3, 11 rakaat, tambah lagi solat tasbih sampai jam 3 dia solat, bersambung sampai solat subuh, tidak ada tidur. Tapi semalam ajanya, besok tak ada lagi. Itu pun gara-gara motornya baru siap ditarik. Karena motornya siap ditarik, panjang tahajudnya malam. Setelah motornya sudah ditarik, tidak ada lagi tahajud. Itulah istiqomah. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.